Bab sorban Rasulullah. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, dari Hamad bin Salamah, Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, dari Hamad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, Nabi memasuki kota Mekah pada waktu penaklukan dan beliau mengenakan sorban imamah berwarna hitam. Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Al-Musawir Al-Waraq, dari Ja'far bin Amru bin Huraits, dari ayahnya, ia berkata, aku melihat sorban hitam di atas kepala Nabi. Mahmud bin Gailan dan Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, keduanya berkata, Waki bercerita kepada kami, dari Musawir Al-Waraq, dari Ja'far bin Amru bin Huraits, dari ayahnya, Nabi berkhutbah di hadapan umat manusia dan beliau mengenakan sorban berwarna hitam. Harun bin Ishaq Al-Hamdani bercerita kepada kami, Yahya bin Muhammad Al-Madani bercerita kepada kami, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, apabila memakai sorban, Nabi membiarkan ujung sorbannya di antara kedua bahunya. Kemudian Nafi berkata, Ibnu Umar juga berbuat begitu. Ubaidullah berkata, kulihat Al-Qasim bin Muhammad dan Salim, keduanya juga berbuat demikian. Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, Abu Sulaiman yakni Abdurrahman bin Al-Ghasil bercerita kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Nabi berkhutbah di hadapan umat. Saat itu beliau mengenakan sorban dan sorbannya terkena minyak rambut. Bab sarung Rasulullah. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami, Ayub bercerita kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, ia berkata, Aisyah memperlihatkan kepada kami pakaian yang telah kumal serta sarung yang kasar seraya berkata, Rasulullah dicabut ruhnya sewaktu mengenakan kedua pakaian ini. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, dari Syubah, dari Al-Asad bin Sulaim, ia berkata, aku mendengar bibiku menceritakan dari pamannya, ia berkata, ketika aku berjalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seseorang di belakangku seraya berkata, tinggikan sarungmu. Sesungguhnya hal itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Ternyata orang itu adalah Rasulullah. Aku pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah pakaian yang mahal. Rasulullah menjawab, bukankah pada diriku ada teladan bagimu? Lantas aku pun melihat sarung beliau yang hanya sampai setengah betis. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami, dari Musa bin Ubaidah, dari Ilyas bin Salamah bin Al-Aqwa, dari ayahnya, ia berkata, Utsman bin Affan memakai sarung yang tingginya mencapai setengah betisnya. Utsman berkata, demikianlah cara bersarung sahabatku, yakni Nabi. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Abul Ahwas memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Muslim bin Nuzair, dari Hujaifah bin Al-Yaman, ia berkata, Rasulullah memegang otot betisku atau betisnya lalu bersabda, ini merupakan batas bawah kain sarung. Jika engkau enggan maka boleh lebih ke bawah lagi. Jika engkau masih enggan juga, maka tidak ada hak bagi sarung pada mata kaki. Bab cara berjalan Rasulullah. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Ibnu Luhayyah memberitahukan kepada kami, dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah, seolah-olah mentari beredar di wajahnya. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang berjalan lebih cepat dari Rasulullah, seolah-olah bumi ini dilipat-lipat untuknya. Sungguh, kami harus bersusah payah untuk mengimbangi jalan beliau, tetapi beliau hanya berjalan biasa saja.
Ali bin Hujr dan yang lainnya bercerita kepada kami. Mereka berkata, Isa bin Yunus bercerita kepada kami, dari Umar bin Abdillah, Maula Gufrah, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku, dari salah satu putra Ali bin Abi Thalib, ia berkata, apabila Ali menerangkan sifat Nabi, ia akan berkata, jika beliau berjalan, maka beliau berjalan dengan penuh kekuatan seolah-olah beliau sedang menapaki jalan menurun. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami, ayahku memberitahukan kepada kami, dari Al-Masudi, dari Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi bin Jubair bin Mutim, dari Ali, ia berkata, apabila Nabi berjalan, maka beliau berjalan dengan tegak seolah-olah beliau sedang menapaki jalan menurun. Cara menutup kepala Rasulullah. Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waqi memberitahukan kepada kami, Arabi bin Sabih memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Aban, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sering menutupi kepalanya dengan kain setelah diberi minyak. Seakan-akan kain itu seperti kain tukang minyak. Bab cara duduk Rasulullah. Abdu bin Humaid bercerita kepada kami, Affan bin Muslim memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Hasan bercerita kepada kami, dari neneknya, dari Kailah binti Mahramah, bahwasanya ia melihat Rasulullah di masjid sedang duduk kurfasa, duduk dengan merapatkan kedua paha menempel perut, lalu kedua tangan mendekap kedua betis. Kailah berkata, ketika aku melihat Rasulullah begitu khusyuk dalam duduknya, maka aku menjadi gemetar karena hormat. Said bin Abdirrahman Al-Mahzumi dan yang lainnya berkata, Sufyan kami, mereka berkata, bercerita kepada kami, memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abad bin Tamim, dari pamannya, bahwasanya ia melihat Rasulullah berbaring telentang di masjid, dan salah satu kakinya ditumpangkan pada kaki lainnya. Salamah bin Syabib bercerita kepada kami, Abdullah bin Ibrahim Al-Madani bercerita kepada kami, Ishaq bin Muhammad Al-Ansyari memberitahukan kepada kami, dari Rubai bin Abdirrahman bin Abi Said, dari ayahnya. Dari kakeknya, Abu Said Al-Khusri, ia berkata, apabila Rasulullah duduk di masjid, beliau duduk dengan ihriba, mendekapkan kedua tangannya. Bab tempat bersandar Nabi. Abbas bin Muhammad Ad-Duhuri Al-Baghdadi bercerita kepada kami, Ishaq bin Mansur memberitahukan kepada kami, dari Israel, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku melihat Rasulullah duduk bersandarkan pada sebuah bantal yang ada di sebelah kirinya. Humaid bin Masadah bercerita kepada kami, Bisir bin Al-Mufadal memberitahukan kepada kami, Al-Jariri memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau diam sejenak sembari bersandar, lalu bersabda, dan kesaksian palsu. Rasulullah terus saja mengulanginya, hingga kami berkata dalam hati, semoga saja beliau diam. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Syarif bercerita kepada kami, dari Ali bin Al-Qmar, dari Abi Juhaifah, ia berkata, Rasulullah bersabda, adapun aku, maka aku tidaklah makan dengan bersandar. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Ali bin Al-Aqmar, ia berkata, aku mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah bersabda, aku tidak makan dengan bersandar. Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waqi bercerita kepada kami, Israel bercerita kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku melihat Rasulullah duduk bersandar pada sebuah bantal. Abu Isa berkata,
Waki tidak menyebutkan lafal di sebelah kirinya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh kebanyakan perawi dari Israel seperti halnya riwayat Waki. Dan kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits tersebut dan di dalamnya ada lafal di sebelah kirinya kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur dari Israel. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Amru bin Ashim memberitahukan kepada kami, Hamad bin Salamah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, sesungguhnya Nabi sedang dalam keadaan sakit. Beliau keluar dari rumahnya dengan bersandar kepada Usamah bin Zaid. Waktu itu beliau memakai kain, gitri, buatan Qatar, yang diselempangkan. Kemudian, beliau salat bersama mereka, para sahabat. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Muhammad bin Al-Mubarak memberitahukan kepada kami, Atta bin Muslim Al-Hifafi Al-Halabi bercerita kepada kami, Ja'far bin Barkan memberitahukan kepada kami, dari Atta bin Abi Rabah, dari Al-Fadl bin Abbas, ia berkata, aku masuk ke rumah Rasulullah tatkala beliau sedang sakit yang menyebabkan beliau wafat. Di kepalanya ada balutan kain kuning. Lantas kuucapkan salam kepada beliau, lalu beliau bersabda, wahai Fadal. Aku menjawab, labaik, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, kuatkan balutan yang ada di kepalaku ini. Maka, aku pun melaksanakan perintah beliau. Setelah itu beliau duduk, lalu meletakkan tangannya di atas bahuku, kemudian beliau berdiri lalu masuk ke masjid. Dalam hadits ini terdapat kisah yang panjang. Bab cara makan Rasulullah. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari putra Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Nabi menjilati jari jemarinya sehabis makan 3 kali. Abu Isa berkata, hadits ini juga diriwayatkan oleh selain Muhammad bin Bashar dan ia mengatakan, Nabi menjilati jari jemarinya yang 3. Al-Hasan bin Ali Al-Halal bercerita kepada kami, Affan bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Sabit, dari Anas, ia berkata, apabila Nabi selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya yang 3. Al-Husain bin Ali bin Yazid Asyadai Al-Baghdadi bercerita kepada kami, Yakub bin Ishaq yakni Al-Hadrami bercerita kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan As-Tsauri, dari Ali bin Al-Akmar, dari Abu Juhaifah, ia berkata, Nabi bersabda, aku tidak makan dengan bersandar. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Al-Akmar dengan lafal semisal. Harun bin Ishaq Al-Hamdani bercerita kepada kami, Abdah bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari putra Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah makan dengan jari jemarinya yang 3 dan menjilatinya. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Al-Fadl bin Dukain bercerita kepada kami, Musab bin Sulaim bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah datang dengan membawa kurma, lalu aku melihat beliau makan dalam keadaan duduk di atas pantatnya dengan menekuk kedua jututnya karena rasa lapar. Bab roti yang dimakan Nabi. Muhammad bin Al-Mutsana dan Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Yazid menceritakan dari Al-Aswad bin Yazid, dari Aisyah, ia berkata, keluarga Nabi tidak pernah makan roti dari syair, jelai gandum, sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah wafat. Abbas bin Muhammad Aduri bercerita kepada kami, Yahya bin Abi Bukair bercerita kepada kami, Hurais bin Utsman bercerita kepada kami, dari Sulaim bin Amir,
ia berkata, aku mendengar Abu Umamah berkata, tidak ada makanan keluarga Rasulullah yang lebih baik dari roti dari syair. Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi bercerita kepada kami, Sabit bin Yazid bercerita kepada kami, dari Hilal bin Habab, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah pernah tidur beberapa malam secara berturut-turut dalam keadaan perut kosong dan keluarganya tidak mendapati makan malam dan roti mereka yang paling banyak adalah roti dari syair. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Abdul Majid al-Hanafi bercerita kepada kami, Abdurrahman yakni bin Abdillah bin Dinar bercerita kepada kami, Abu Hazm bercerita kepada kami, dari Sa'al bin Sa'ad bahwasanya pernah ditanyakan kepadanya, apakah Rasulullah pernah memakan naki gandum putih halus? Maka Sa'al pun menjawab, Rasulullah tidak pernah melihat naki hingga bertemu Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah kalian memiliki ayakan tapis di masa Rasulullah? Sa'al menjawab, kami dulu tidak memiliki ayakan tapis. Dikatakan kepadanya, lalu apa yang kalian perbuat dengan gandum tersebut? Sa'al menjawab, kami meniupnya hingga berterbangan, lalu kami basahi, setelah itu kami jadikan adonan. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Mu'adz bin Hisham memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, dari Yunus, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah tidak pernah makan dengan hewan meja, tidak pula dengan suku rujah piring, dan beliau juga tidak pernah dibuatkan roti yang renyah. Maka aku pun berkata kepada Qatadah, lantas, dengan apa mereka makan? Qatadah menjawab, dengan menggunakan sufar piring yang terbuat dari kulit. Muhammad bin Bashar berkata, Yunus yang meriwayatkan dari Qatadah ini adalah Yunus al-Iskaf. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Abad bin Abad al-Muhalabi bercerita kepada kami, dari Mujalid, dari Asyabi, dari Masruq, ia berkata, aku menemui Aisyah, lalu dia memanggilku untuk makan dan berkata, ketika aku kenyang karena makanan lalu ingin menangis, maka saya pun menangis. Aku bertanya, kenapa? Dia menjawab, aku teringat pada keadaan ketika Rasulullah meninggalkan dunia, wafat. Demi Allah, beliau tidak pernah kenyang dengan roti dan daging dalam sehari sampai 2 kali. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Dawud bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Yazid menceritakan dari Al-Aswad bin Yazid, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah tidak pernah kenyang makan roti dari syair jelai gandum selama 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Abdullah bin Amru Abu Mamar bercerita kepada kami, ia berkata, Abdul Waritz bercerita kepada kami, dari Said bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, Rasulullah tidak pernah makan di atas meja makan, dan tidak juga memakan roti yang empuk hingga beliau meninggal. Bab Lauk Nabi. Muhammad bin Sa'al bin Askar dan Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, keduanya berkata, Yahya bin Hasan memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal bercerita kepada kami, dari Hisham bin Arubah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Abdullah bin Abdirrahman berkata di dalam hadisnya, Nimal udumu awil idamu al-halu, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Qutaibah bercerita kepada kami, Abul Ahwas bercerita kepada kami, dari Simak bin Harb, ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, bukankah kalian makan dan minum sekehendak kalian? Sungguh, aku telah melihat Nabi kalian, dan beliau tidak mendapati kurma kualitas rendah sekalipun untuk mengganjal perutnya. Abdah bin Abdillah al-Khuzai bercerita kepada kami, Muawiyah bin Hisham bercerita kepada kami,
dari Sufyan, dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Hanat bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, dari Sufyan, dari Ayub, dari Abu Kilabah, dari Zahdam Al-Jarmi. Ia berkata, kami tengah berada di rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu dihidangkanlah daging ayam. Namun ada seorang laki-laki dari kaum tersebut yang pergi menjauh. Lantas dikatakan kepadanya, ada apa dengan dirimu? Dia menjawab, aku pernah melihatnya makan sesuatu, maka aku pun bersumpah untuk tidak memakannya. Abu Musa berkata, mendekatlah, karena aku melihat Rasulullah makan daging ayam. Al-Fadl bin Sa'al Al-Araj Al-Baghdadi bercerita kepada kami, Ibrahim bin Abdirrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, dari Ibrahim bin Umar bin Safinah, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, aku pernah makan daging burung hubara bersama Rasulullah. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami, dari Ayub, dari Al-Qasim Amimi, dari Zahdam Al-Jarmi. Ia berkata, kami tengah berada di rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu dihidangkanlah makanannya yang di dalamnya ada daging ayam. Di antara kaum tersebut ada seorang laki-laki dari Bani Taimiloh yang berkulit merah, seolah-olah ia adalah seorang budak. Orang tersebut diajak makan, namun ia tidak mau mendekat. Maka Abu Musa berkata kepadanya, mendekatlah, sebab aku melihat Rasulullah makan daging ayam. Orang itu berkata, aku pernah melihatnya ayam makan sesuatu sehingga aku merasa jijik. Maka aku pun bersumpah untuk tidak pernah memakannya. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi dan Abu Nuaim memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Isa, dari seorang penduduk Syam yang dipanggil dengan Atta, dari Abu Usaid. Ia berkata, Rasulullah bersabda, makanlah minyak zaitun, dan gunakan ia sebagai minyak rambut. Karena minyak itu berasal dari pohon yang penuh dengan berkah. Yahya bin Musa bercerita kepada kami, Abdur Razak bercerita kepada kami, Mamar bercerita kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Khattab. Ia berkata, Rasulullah bersabda, makanlah minyak zaitun, dan gunakan ia sebagai minyak rambut. Karena minyak itu berasal dari pohon yang penuh dengan berkah. Abu Isa berkata, Abdur Razak intirab dalam hadits ini. Bisa jadi ia mengisnadkannya dan bisa jadi ia memursalkannya. Asanji yakni Abu Dawud Sulaiman bin Mabat Al-Marwazi Asanji bercerita kepada kami, Abdur Razak bercerita kepada kami, dari Mamar, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Rasulullah dengan lafal semisal itu. Dan di dalamnya tidak disebutkan Umar. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah sangat menyukai labu. Suatu hari beliau diajak makan atau diundang makan. Maka aku mengikuti beliau. Aku sengaja meletakkan potongan labu di hadapan beliau, karena aku tahu beliau amat menyukainya. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Hafiz bin Giyats bercerita kepada kami, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Hukaim bin Jabir, dari ayahnya. Ia berkata, aku pernah menemui Nabi dan kulihat di sisi beliau ada labu yang sudah dipotong-potong. Aku bertanya, apa itu? Beliau menjawab, ini untuk memperbanyak makanan kami. Abu Isa berkata, Jabir ini adalah Jabir bin Tariq, yang dipanggil dengan Ibnu Abi Tariq. Dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah dan kami tidak mengetahui hadits yang dimiliknya selain satu hadits ini. Sedangkan Abu Khalid, nama aslinya adalah Sa'ad. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, dari Malik bin Anas,
dari Ishak bin Abdillah bin Abi Talah, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang penjahit yang mengundang makan Rasulullah untuk menikmati masakan buatannya. Lalu aku pun pergi mengikuti Rasulullah untuk memenuhi undangan makan tersebut. Roti dari jelai gandum pun dihidangkan kepada Rasulullah yang disajikan dengan kuah beserta labu dan dendeng. Aku melihat sendiri beliau mencari-cari labu tersebut di seputar nampan hidangan. Sejak itu, aku pun menyukai labu. Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraki dan Salamah bin Syabib dan Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami. Mereka berkata, Abu Usamah memberitahukan kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Nabi menyukai manisan dan madu. Al-Hasan bin Az-Zafarani bercerita kepada kami, Al-Hajjaj bin Muhammad memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraid berkata, Muhammad bin Yusuf memberitahukan kepadaku, Atta bin Yasar memberitahukan kepadanya, Ummu Salamah memberitahukan kepadanya, bahwasanya ia pernah menyuguhkan daging yang dipanggang kepada Nabi dan beliau pun memakannya. Setelah itu, beliau langsung menunaikan salat dan tidak lagi berwudu. Qutaibah bercerita kepada kami, Ibnu Luhayyah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Ziyad, dari Abdullah bin Al-Harits, ia berkata, kami pernah makan daging panggang bersama Rasulullah di masjid. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Waki memberitahukan kepada kami, Masar memberitahukan kepada kami, dari Abu Sahrah Jami bin Syadat, dari Al-Mughirah bin Abdillah, dari Al-Mughirah bin Syubah, ia berkata, pada suatu malam aku pernah bertamu bersama Rasulullah kemudian disuguhkanlah bagian rusuk kambing yang dipanggang. Maka, beliau mengambil pisau panjang dan memotong sebagiannya untuk diberikan kepadaku. Setelah itu Bilal datang untuk memberitahukan, waktu salat telah tiba. Maka beliau meletakkan pisau itu seraya bersabda, beruntunglah ia, Bilal. Perawi hadits ini berkata, saat itu kumis Al-Mughirah telah memanjang, maka Rasulullah bersabda kepadanya, aku akan mencukurnya untukmu seukuran siwak. Atau beliau bersabda, cukurlah ia seukuran siwak. Wasil bin Abdul A'la bercerita kepada kami, Muhammad bin Fudail bercerita kepada kami, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari Abu Zurah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah disuguhi daging, lalu beliau mengambil bagian ziranya, lengan. Bagian itu sangat beliau sukai, lalu beliau menggigitnya. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, dari Suhair yakni bin Muhammad dari Abu Ishaq, dari Sa'ad bin Iyad, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Nabi sangat menyukai daging. Bagian lengan, Ibnu Mas'ud mengatakan, dan beliau diracun dengan lengan kambing yang akan beliau makan. Dan diperlihatkan kepada beliau bahwa yang meracuni daging tersebut adalah orang Yahudi. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, ia berkata, Muslim bin Ibrahim bercerita kepada kami, Aban bin Yazid bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Ubaid, ia berkata, suatu hari aku memasak untuk Nabi. Beliau amat menyukai daging bagian lengan. Aku pun menghidangkan daging itu kepada beliau. Beliau berkata, berikan lagi sepotong lengan. Lalu aku lagi menghidangkan kepada beliau. Kemudian beliau meminta lagi, berikan lagi sepotong lengan. Lalu, aku pun bertanya, wahai Rasulullah, memangnya kambing mempunyai berapa lengan? Beliau menjawab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Andai saja engkau diam, tentu engkau bisa memberikan kepadaku daging lengan itu terus-menerus ketika aku memintanya. Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani bercerita kepada kami, Yahya bin Abad bercerita kepada kami, dari Fulaih bin Sulaiman, ia berkata, seseorang dari Bani Abad yang dipanggil dengan Abdul Wahab bin Yahya bin Abad bercerita kepadaku,
dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ia berkata, sebenarnya bukan bagian lengan yang disukai Rasulullah. Namun beliau tidak mendapatkan daging kecuali sesekali, juga karena beliau ingin segera makan, sedangkan lengan adalah bagian yang paling cepat matangnya. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Ahmad bercerita kepada kami, Masar bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar seorang syaikh dari Bani Fahm berkata, aku mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik daging adalah daging bagian punggung. Sufyan bin Waki bercerita kepada kami, Zaid bin Al-Hubab bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Al-Mu'amal, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah bahwasanya Nabi bersabda, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Abu Quraib Muhammad bin Alala bercerita kepada kami, Abu Bakar bin Ayasi bercerita kepada kami, dari Sabit Abu Hamzah At-Samali, dari Asyabi, dari Ummu Hani. Ia berkata, Nabi masuk menemuiku, lalu bersabda, apakah engkau memiliki sesuatu? Aku menjawab, tidak, kecuali hanya roti kering dan cuka. Maka beliau pun bersabda, rumah tidak dikatakan kosong dari lauk pauk selama masih ada cuka. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Murrah Al-Hamdani, dari Abu Musa Al-Syari, dari Nabi beliau bersabda, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan sarit bubur dibandingkan seluruh jenis makanan yang lain. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Ismail bin Ja'far bercerita kepada kami, Abdullah bin Abdirrahman bin Mamar Al-Ansyari Abu Tuwalah bercerita kepada kami, ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan sarit bubur dibandingkan seluruh jenis makanan yang lain. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad bercerita kepada kami, dari Suhail bin Abi Sholih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah berwudu setelah memakan sepotong keju. Kemudian ia melihat beliau memakan bagian lengan kambing, lalu beliau langsung menunaikan salat dan tidak berwudu lagi. Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami, dari Wa'il bin Dawud, dari putranya yaitu Bakar bin Wa'il, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi mengadakan walimah atas Safiyah binti Huyai dengan bubur sawit terbuat dari jelai dan gandum dan kurma. Al-Husain bin Muhammad Al-Basri bercerita kepada kami, Al-Fudail bin Sulaiman bercerita kepada kami, Fahid, Maula Ubaidullah bin Ali bin Abi Rafi, Maula Rasulullah bercerita kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Ali bercerita kepadaku, dari neneknya, Salma, bahwasanya Hasan bin Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far pernah menemuinya seraya berkata, buatkanlah kami makanan yang disukai Rasulullah dan beliau menikmati ketika memakannya. Salma berkata, wahai anak-anakku, kini kalian tidak akan menyukainya. Mereka berkata, benar, tapi buatkan kami makanan. Kemudian Salma berdiri dan mengambil gandum, lalu dimasak dan diolah dalam periuk, lalu dikucuri dengan sedikit minyak, dan dibubuhi dengan lada dan ketumbar. Kemudian makanan itu disuguhkan kepada mereka sembari berkata, inilah di antara makanan yang disukai Rasulullah dan beliau menikmati ketika memakannya. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Abu Ahmad bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Al-Aswad bin Qais, dari Nubai Al-Nazi, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, Rasulullah pernah datang menemui kami, lalu kami menyembelihkan seekor kambing. Lalu beliau bersabda, sepertinya kalian tahu kalau kami suka daging. Dalam hadits ini terdapat kisah yang panjang.
Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Aqil bercerita kepada kami. Ia mendengar Sufyan berkata, Muhammad bin Al-Mukandir memberitahukan kepada kami, dari Jabir, ia berkata, suatu hari Rasulullah keluar rumah, aku ikut menemani beliau. Rasulullah menemui seorang perempuan dari kalangan Ansar. Perempuan itu menyembelihkan domba dan Rasulullah memakannya. Kemudian perempuan itu menyuguhkan sepiring kuna matang, Kasumuman pun memakannya. Setelan itu, Rasulullah berwudu untuk melaksanakan salat zuhur, lalu pergi. Perempuan yang tadi pun menemui Rasulullah dengan membawa sisa olahan daging domba dan beliau pun memakannya. Kemudian beliau salat asyar tanpa berwudu terlebih dahulu. Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duhri bercerita kepada kami, Yunus bin Muhammad bercerita kepada kami, Fulaih bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Utsman bin Abdirrahman, dari Yakub bin Abi Yakub, dari Ummul Munzir, ia berkata, Rasulullah bersama Ali masuk ke rumahku. Saat itu kami mempunyai tandan kurma mentah yang digantung. Rasulullah dan Ali pun memakannya. Beliau berkata, cukup, kamu sedang sakit, wahai Ali. Lalu Ali pun duduk, sementara Rasulullah masih makan. Aku membawakan tumbuhan silak lobak dan gandum untuk mereka, dan Nabi berkata kepada Ali, kalau yang ini, makanlah. Makanan ini cocok untukmu. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Bisir bin Asari bercerita kepada kami, dari Sufyan, dari Talah bin Yahya, dari Aisyah binti Talah, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, Nabi pernah datang ke rumahku sembari bertanya, apakah kamu menyimpan makanan? Aku menjawab, tidak. Lalu beliau berkata, kalau begitu aku berpuasa saja. Pada suatu hari beliau datang kepadaku dan aku katakan, wahai Rasulullah, kita diberi hadiah. Beliau bertanya, apa itu? Aku menjawab, makanan yang terbuat dari mentega, kurma, dan tepung. Beliau segera menimpali, aku tadi berpuasa. Kemudian beliau mencicipinya. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Umar bin Hafs bin Ghiyath bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami, dari Yazid bin Abi Umayyah al-Awar, dari Yusuf bin Abdillah bin Salam, ia berkata, aku melihat Rasulullah mengambil sekerat roti gandum lalu beliau meletakkan kurma di atasnya, seraya bersabda, ini adalah lauknya ini. Kemudian beliau memakannya. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Said bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Abad bin Alawam, dari Humaid, dari Anas, bahwasanya Rasulullah menyukai at-sufluh. Abdullah berkata, yakni, apa yang tersisa dari makanan. Bab wudu Nabi setelah makanan dihidangkan. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami, dari Ayub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah keluar dari toilet, lalu dihidangkanlah makanan untuk beliau. Kemudian para sahabat berkata, apakah kami perlu menyediakan air wudhu untuk Anda? Beliau menjawab, sesungguhnya aku hanya diperintahkan berwudu apabila aku hendak mengerjakan salat. Said bin Abdirrahman al-Mahzumi bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Said bin al-Huwairits, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah keluar dari toilet, lalu dibawakan makanan untuk beliau, lantas dikatakan kepada beliau, tidakkah Anda berwudu? Maka beliau bersabda, mengapa harus berwudu? Apakah aku akan salat sehingga harus berwudu? Yahya bin Musa bercerita kepada kami, Abdullah bin Numair bercerita kepada kami, Qais bin Arabi bercerita kepada kami, Qutaibah bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdul Karim al-Jurjani bercerita kepada kami, dari Qais bin Arabi, dari Abu Hashim, dari Zadan, dari Salman, ia berkata,
aku pernah membaca di dalam kitab Taurat bahwa berkah makanan adalah dengan wudhu sesudahnya. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Nabi dan beliau bersabda, berkah makanan itu akan didapatkan dengan berwudu sebelum dan sesudahnya. Bab doa Nabi sebelum makan. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Ibnu Luhayyah bercerita kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari Rashid bin Jandal al-Yafi'i, dari Habib bin Aus, dari Abu Ayyub al-Ansyari, ia berkata, pada suatu hari kami berada di rumah Rasulullah. Lalu disuguhkan makanan kepada beliau. Aku tidak mengetahui makanan yang lebih besar berkahnya darinya saat kami memulai makan, dan lebih sedikit berkahnya pada akhirnya. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Rasulullah menjawab, sesungguhnya kami menyebut nama Allah ketika akan makan. Tapi kemudian ada orang yang duduk hendak makan tanpa menyebut nama Allah, maka setan makan bersamanya. Yahya bin Musa bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, Hisham Ad-Dastawai bercerita kepada kami, dari Budail al-Ukaili, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari Ummu Kulsum, dari Aisyah, ia berkata, apabila salah seorang dari kalian makan, lalu lupa menyebut nama Allah atas makanan tersebut, maka hendaklah ia membaca, Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Abdullah bin Ashabah al-Hashimi al-Basri bercerita kepada kami, Abdul A'la bercerita kepada kami, dari Mamar, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Umar bin Abi Salamah, bahwasanya ia pernah menemui Rasulullah dan di sisi beliau ada makanan, maka beliau bersabda, mendekatlah, wahai anakku. Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi bercerita kepada kami. Sufyan As-Tsauri bercerita kepada kami, dari Abu Hashim, dari Ismail bin Riyah, dari ayahnya, dari Riyah bin Abidah, dari Abu Said al-Khusri, ia berkata, apabila Rasulullah selesai makan, maka beliau membaca, Alhamdulillahillazi atamana wa sagana wa ja'alana muslimin, segala puji bagi Allah yang memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, dan menjadikan kami orang-orang muslim. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Yahya bin Said bercerita kepada kami, Saur bin Yazid bercerita kepada kami, Khalid bin Midan bercerita kepada kami, dari Abu Umamah, ia berkata, adalah Rasulullah apabila hidangan makan telah diangkat dari hadapannya, maka beliau membaca, Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi gaira muwadai wala mustaknan, anhu rabbana, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan penuh berkah meski bukanlah pujian yang mencukupi dan memadai, dan meski tidaklah dibutuhkan oleh Rob kita. Abu Bakar Muhammad bin Aban bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, dari Hisham Ad-Dastawai, dari Budail bin Maisarah al-Ukaili, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari Ummu Kulsum, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah pernah memakan makanan bersama 6 orang sahabatnya, lalu datang seorang Arab Badui dan langsung ikut makan dengan 2 suapan. Maka Rasulullah bersabda, seandainya dia menyebut nama Allah, niscaya makam ini akan cukup untuk kalian semua. Hanad dan Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, keduanya berkata, Abu Usamah bercerita kepada kami, dari Zakaria bin Abi Zaidah, dari Said bin Abi Burdah, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sangat ridha kepada seorang henta yang memakan makanan lalu memuji Allah karena makanan tersebut, atau meminum suatu minuman lalu memuji Allah karenanya. Bab tempat minum Nabi. Al-Husain bin Al-Aswad Al-Baghdadi bercerita kepada kami, Amru bin Muhammad bercerita kepada kami, Isa bin Tahman bercerita kepada kami, dari Sabit,
Ia berkata, Anas bin Malik pernah memperlihatkan kepada kami tempat minum Rasulullah yang terbuat dari kayu yang keras dan dipatri dengan besi. Kemudian Anas berkata kepadaku, wahai Sabit, inilah tempat minum Rasulullah. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Amru bin Ashim bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami. Ia berkata, Humaid dan Sabit memberitahukan kepada kami, dari Anas, ia berkata, sungguh telah kutuangkan ke dalam cangkir ini berbagai minuman untuk Rasulullah baik itu air, perasan kurma, madu ataupun susu. Bersambung.